A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah. Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini lanjutan dari sanggahan Allah tentang apa yang disangkakan oleh orang-orang musyrik, bahwa Allah itu memiliki anak, Allah memiliki keturunan. Allah memberikan sanggahan pada bagian ayat ini dengan menjelaskan bahwa Allah itu badi'us samawati wal ardi. Allah sang pencipta langit dan bumi. Ay mabda'uha wa khalaqahuma, ay mabda'uhuma wa khalaqahuma wa mansha'ahuma wa muhaddasahuma ala ghairi misalin sabaqa. Yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang merawatnya, Allah yang mengaturnya. Yang ciptaan langit dan bumi itu ala ghairi misalin sabaqa, yang belum pernah ada contoh sebelumnya. Maka perbuatan yang belum ada contoh sebelumnya itu namanya bid'ah. Ini menjadi bahasa orang-orang zaman sekarang, ya. Bid'ah adalah perbuatan yang belum pernah dikerjakan oleh orang lain, khususnya dibahasakan pekerjaan yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Nah, Allah juga bid'ah, ya. Karena Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi dicipta oleh Allah itu tanpa contoh. Belum pernah ada ciptaan Allah, ya, yang bentuknya seperti langit dan bumi. Karena itu Allah disebutnya badi'un, ya. Kan ada zikirnya tuh, ya badi', ya badi', ya badi', ya badi', ya badi', ya badi', ya badi'u, ya badi', ya. Jadi baca 41 kali. Itu rangkaian zikir istighosah. Ya badi'u, wahai zat yang menciptakan, ya, baik itu langit dan bumi dan juga makhluk-makhluk yang lain. Bada'a menciptakan, khalaqa yang menciptakan, ja'ala menjadikan, hampir sama tapi tak serupa. Kalau bada'a, Allah menciptakan mula-mula makhluk yang belum ada contoh sebelumnya. Maka badi' artinya memulai sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Itu namanya badi'. Nah, perbuatannya namanya bid'ah. Berarti Allah menciptakan langit dan bumi, itu Allah melakukan bid'ah. Karena ya Allah belum pernah menciptakan langit dan bumi. Kemudian wa minhu, kama qala Mujahid was-Saddi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Mujahid dan juga Imam As-Saddi, wa minhu summiyatil bid'atu bid'atun li'annahu la nadhirun laha fi ma salaf. Karena itu dinamai bid'ah, bid'ah, perbuatan baru yang belum ada contoh terhadap perbuatan itu dari yang telah lalu. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa mencontoh, ya. Beda dengan makhluk manusia.
orang mau bikin rumah, kira-kira sejadi-jadinya apa ada contohnya? Ya, ada contohnya ya. Ya, yang namanya anemer, ya. Insinyur bagian gambar itu apa namanya? Arsitek. Wah, anemer orang dulu ya, arsitek. Oh, pemborong anemer. Arsitek itu ketika dipanggil oleh si empunya tanah, Pak, saya punya tanah 100 meter, tolong bikinin gambar, saya mau bikin rumah. Nah, dibuat gambar skat-skatnya. Nah, pasti ada rumusnya. Rumusnya mengambil contoh-contoh yang sudah ada. Apakah bentuk maksimalis atau bentuk minimalis? Namanya di Jakarta, orang punya tanah sebut 50 meter ya, tapi biar kelihatan cakep mentereng. Bagaimana ini? Panggil itu ya, insinyur ya, tukang insinyur, suruh gambar. Nah ini gayanya gaya apa, model apa? Apa model Turki, apa model Jerman, apa model Prancis ya. Ya, emang rumah orang dulu ya, modelnya joglo, pelimasan, apalagi itu serotong. Joglo ya sudah begitu, iya joglo ya. Nah, yang penting tinggi. Nah, pelimasan ya, manjang dan lebar itu berarti ada contoh. Tapi Allah dalam menciptakan sesuatu tanpa harus ada contoh. Itu pertama, contohnya nggak ada, tapi dibuat oleh Allah ya, hasilnya cantik luar biasa, cakep luar biasa. Allah menciptakan langit, ada yang kurang nggak tuh langit? Nggak ada, sempurna, komplit. Nggak ada yang bisa dibandingkan. Segitu luasnya, nggak ada satupun tiang. Nah, ini kan namanya ciptaan Allah yang luar biasa. Kok nggak ambruk tuh langit? Nah, itu yang luar biasa. Maka model bentuk langit ini dicontoh oleh manusia. Bagaimana bikin stadion ya, supaya bisa rapet tanpa harus ada tiang. Jadilah stadion apa namanya, Senayan misalnya, atau yang baru JIS ya, dan sebagainya. Nah itu manusia tinggal nyontoh ya. Jakarta International Stadion, udah pernah pada ke sono belum? Oh, podo ya. Nah, kita ngomongnya doang ya. Ke sononya belum pernah ya. Ya. Nah itu sampelnya, contohnya langit. Allah menciptakan langit sedemikian sempurnanya, padahal belum ada contoh sebelumnya. Maka Allah disebut badi'un ya. Al-badi'. Misalnya Allah menciptakan Adam. Nabi Adam dicipta oleh Allah. Ada orang pernah nanya, Ustaz, Nabi Adam itu punya udel apa enggak? Tanyanya aneh-aneh. Nabi Adam punya puser apa enggak? Ya kalau kita kan punya puser, karena dulu tali puser nyambung sama emak kita buat nutrisi makan kita di dalam perut. Lah kalau Nabi Adam kan dia enggak dari perut perempuan. Ya. Kira-kira ada pusernya apa enggak? Ya. Kalau orang nggak punya puser, nggak punya capek, makanya dibilang orang kayak nggak punya puser, nggak ada capeknya, kayak kuda. Ya. Kuda punya tali puser nggak? Ya Allah. Nah, Nabi Adam punya tali puser. Ya. Jadi Nabi Adam itu kan dicipta dari tanah basah, ya, tanah basah. Terus kan, ya kalau bahasa orang bikin sekarang ya dikeringkan, dijemur.
dijemur udah kering, sudah bagus, kemudian masuk rohnya ya lewat umbun-umbunan. Maka umbun-umbun bayi itu embut-embutan tuh tempat masuknya roh. Terus begitu melek mata, roh sudah nyampe ke mata, melek ya. Kemudian nyampe ke hidung, nyampe ke telinga, nyampe ke mulut, bisa ngomong itu. Nah itu terus begitu nyampe ke dada, berhenti. Bagaimana supaya roh ini menjadi sempurna ya, menggerakkan anggota badan seluruhnya? Maka dalam satu riwayat tapi ya, itu perutnya didorong sama malaikat ya, didorong set itu. Nah, jadi akhirnya gerak semua sekujur badan. Maka bekas didorong malaikat itu jadi puser. Ya, ini mah cerita aja. Tentang kebenarannya siapa yang lihat perutnya Nabi Adam? Iya. Besok kalau udah sampai di surga boleh temuin Nabi Adam. Nabi Adam, saya mau nanya, sampean punya puser apa enggak? Ya Allah. Kalau sudah terjadi itu bisa. Hari ini orang bikin apa manusia dari robot, bisa nggak? Bisa. Bahkan sekarang ini di Jepang, di beberapa negara maju, itu laki-laki dan perempuan itu tidak mau menikah, cukup pesen robot yang cantik. Ini udah rame nih sekarang nih. Iya, iya, minta dibikinkan robot yang cantik, kemudian disetel sedemikian rupa seperti perempuan beneran. Ya, udah bisa diajak ngobrol, bisa nemenin makan, bisa nemenin tidur, bisa berhubungan layaknya seperti suami istri. Padahal robot plastik yang dicampur karet, persis kayak manusia. Tapi bisa jadi manusia nggak? Ya, nggak bisa. Iya, itu ciptaan manusia. Atau misalnya di Jepang ada eksperimen membuat telur ya. Telur itu dibentuk seperti telur ayam yang sesungguhnya. Itu kalau diremin dengan telur ayam yang lain sama induknya, kira-kira telur bikinan atau sama enggak? Enggak. Itulah keterbatasan kuasa manusia. Kuasa Allah tanpa ada batas. Maka Allah disebutnya Badi'. Allah menciptakan bumi. Bumi digelar sedemikian lebarnya ya. Dicipta oleh Allah tanpa awal dari bahan bakunya. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu ya, tinggal bicara jadi, maka terjadilah. Tapi bukan berarti setiap Allah ingin menciptakan sesuatu ada kalimat kun, tapi artinya bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah kejadiannya secepat kalimat kun itu. Sebab kalau Allah mau menciptakan sesuatu pakai kalimat kun, berapa kali Allah menyebut kan kun. Nah, sementara makna khalaqa khalaqa menciptakan, tapi tidak pada bentuk ciptaan yang baru ya. Misalnya ciptaan manusia pertama adalah Nabi Adam, kemudian sesudah itu Ibu Hawa, lalu proses penciptaan manusia selanjutnya adalah melalui proses pembuahan sel sperma laki-laki dengan sel sperma wanita. Itu Allah menciptakan, tapi ada proses ya. Maka ketika kalimat khalaqa, banyak dalam Al-Quran pasti kalimatnya khalaqna ya. Kami menciptakan, artinya Allah menciptakan dalam proses ya. Proses. Nabi Adam
enggak pakai, ada dalam perut perempuan. Ibu Hawa juga tidak lahir dari seorang perempuan. Maka Adam bin siapa? Ya nggak ada binnya, orang nggak ada bapaknya. Iya. Ya, Hawa binti siapa? Nggak ada binnya, orang bapaknya nggak ada. Kalau Nabi Isa bin siapa? Bin Maryam. Kenapa bin Maryam, nggak bin Umar? Karena lahirnya Nabi Isa itu tidak melalui proses pembuahan sperma laki-laki. Maka kemudian disangka bahwa bapaknya Allah. Ya. Ya. Allah membuahi kepada ibu Maryam, ya. Maryam hamil dibuahi oleh Allah, lahirlah Nabi Isa sebagai anak Allah. Nah, ini kalau memang mau diangkat sebagai anak Tuhan, kenapa enggak Nabi Adam aja, ya, yang langsung dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah menyebutkan anna yakunu lahu walad. Bagaimana mungkin Allah itu memiliki anak? Kaifa yakunu lahu walad? Bagaimana kejadiannya Allah itu punya anak? Ya. Allah mengawini siapa? Allah menikahi siapa? Terus dalam proses pernikahan ada ijab kabul. Lah kalau Allah menikahi manusia, ada ijab kabul, walinya siapa? Penghulu yang bimbing siapa? Kan jadi repot. Ya. Ini secara logika aja. Karena itu disebutkan anna yakunu lahu walad. Bagaimana mungkin Allah punya anak? Karena pelajaran yang lalu, ya, keyakinan umat-umat terdahulu, ada yang mengatakan bahwa Nabi Uzair itu anak Tuhan. Ada pula yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Ada pula yang mengatakan bahwa Tuhan mengawini malaikat, melahirkan jin. Nah, itu kan pemikiran-pemikiran yang tidak sejalan dengan kitab suci, baik Al-Quran maupun kitab suci sebelumnya. Karena itu secara logika lewat ayat ini, ya, kita diajak berpikir anna yakunu lahu walad, mana mungkin Allah punya anak, walam takul lahu sahibatun, sementara Allah tidak punya istri. Ya. Allah tidak punya istri. Jangankan Allah sang pencipta, makhluk malaikat yang diciptakan oleh Allah saja punya jenis kelamin nggak malaikat? Punya jenis kelamin nggak? Kok enggaknya ragu-ragu? Iya. Malaikat punya jenis kelamin nggak? Enggak. Laki-laki apa perempuan, apa wandu, apa bencong? Enggak. Ya. Malaikat tidak punya jenis kelamin. Maka wajar kalau malaikat nggak punya nafsu. Pantas kalau malaikat nggak berbuat maksiat. Tapi dalam tafsir, ya, Khazin, ya, tafsir Khazin membahas tentang Harut dan Marut, ya. Harut Marut itu tadinya malaikat, tapi ketika para malaikat itu mengatakan bahwa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami ini selalu bertasbih memuji kepada engkau, sehingga boleh kami ini dijadikan makhluk yang mengatur bumi. Maka karena kuatnya para malaikat berpikir seperti itu, Allah memilih malaikat yang paling taat, namanya Harut dan Marut, ya. Diutus oleh Allah ke dunia, dikasih syahwat dan hawa nafsu, kemudian dijadikan sebagai
apa itu hakim yang mengadili urusan manusia. Begitu yang datang perempuan, perempuannya cakep, demen nih harut-marut. Ya, karena sekalipun malaikat ketika dikasih syahwat hawa nafsu, maka pasti ya akan memiliki sifat-sifat ya keinginan. Ya, itu contoh. Malaikat itu tidak punya jenis kelamin, tidak laki-laki, tidak perempuan, juga tidak wandu. Lah terus adanya malaikat bagaimana? Adanya malaikat ya lewat tangan Allah ya. Diciptakan langsung oleh Allah lewat kekuasaan Allah. Seperti bidadari di surga itu juga ciptaan Allah langsung ya. Tidak melalui proses perkawinan beranak pinak, enggak. Atau wildanun mukhallajun ya, pemuda-pemuda yang dikekalkan di surga, yang mereka dicipta oleh Allah untuk melayani orang-orang yang ada di dalam surga. Itu tanpa proses pembuahan para malaikat ya. Jadi nggak ada malaikat laki-laki, nggak ada malaikat perempuan. Kalau ada laki, ada perempuan, ntar ada malaikat pacaran. Kalau ada malaikat pacaran, ada malaikat yang hamil, enggak ada. Malaikat saja tidak punya jenis kelamin, maka tidak menikah, tidak ada perkawinan di kalangan para malaikat. Apalagi Allah, zat yang maha menciptakan. Ini kan logika akal, kita diajak berpikir. Kok bisa Allah punya anak padahal Allah tidak punya istri? Apa nggak bisa Allah menciptakan perempuan untuk istri baginya? Ada kebisaan Allah, tapi tidak akan dilakukan oleh Allah. Bukan berarti Allah nggak bisa ya. Allah memiliki kebisaan ya. Kebisaan Allah, kemampuan Allah tiada terbatas. Tetapi ada kemampuan Allah yang Allah bisa melakukan tetapi tidak akan dilakukan. Contoh, itu Allah menciptakan makhluk dijadikan sebagai istri. Mungkin bisa bagi Allah, tapi akan dilaksanakan nggak oleh Allah? Enggak, karena Allah itu Al-Khaliq, sang pencipta. Maka mukhalafatunil hawadis qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak butuh kepada orang lain. Nah, ketika Allah tidak butuh kepada makhluk, maka berarti Allah tidak pula butuh teman dalam hidup. Sehingga karena Allah tidak butuh teman dalam hidup, Allah tidak perlu istri, maka menolak pemahaman bahwa Allah punya anak. Nah, ini namanya ilmu tauhid nih ya, pelajaran yang terkait dengan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu tidak memiliki istri, maka mana mungkin Allah punya anak. Nah, pemahaman seperti ini harus ada di diri kita. Walam takun lahu sahibatun ay al-walad innama yakunu mutawallidan baina syai'aini mutanasibaini. Wallahu ta'ala la yunasibuhu wa la yushabihu syai'un min khalqihi li'annahu khaliqu kulli syai'in fala sahiba lahu wa la walada. Yaitu Allah tidak akan memiliki anak, Allah tidak beranak. Kalau tidak beranak berarti tidak pula diperanakkan. Sebab yang melahirkan sesuatu itu harus ada namanya
munasabah atau munasibain, dua hal yang kedua-duanya itu akan menjadikan sebab terciptanya makhluk yang baru. Laki-laki ketemu perempuan lewat ijab kabul akad nikah. Ya. Perempuan disiram terus, lama-lama subur, ya, hamil, lahir. Nah itu kan namanya syai'aini mutanasibaini. Ada dua makhluk yang berbeda jenis yang kemudian menyatu, maka akan melahirkan makhluk yang lain. Tanaman juga seperti itu. Yang namanya pohon tumbuh berbuah, ya, berkembang dulu baru berbuah. Itu kembang ada namanya kelopak sari bunga. Itu ada bunga jantan, ada bunga betina. Yang mengawinkan siapa? Angin atau kumbang atau makhluk-makhluk yang lain. Maka kemudian menjadi bakal buah. Apa namanya bakal buah? Pentil, ya, pentil pakai T bukan pakai T, ya, 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 karena sama-sama pentil, tapi kalau pakai ta itu apa bakal buah, tapi kalau pakai to bukan beda. Nah, itu berarti melalui proses perkawinan. Ya, dulu pernah belajar ilmu apa namanya dulu? Ilmu hayat. Ya, ilmu hayat sama ilmu alam dulu, ya. Ya. Nah, sekarang namanya macam-macam. Ini contoh. Nah, karena Allah itu khaliqu kulli syai'in fala sahibata lahu wala walada. Allah itu yang menciptakan sesuatu, maka Allah tidak butuh teman. Allah nggak butuh istri, ya. Juga Allah tidak butuh anak. Sebagaimana dalam surat Maryam ayat 88 Allah sebutkan, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda, sampai kepada ayat wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, ya. Dan mereka mengatakan bahwasanya Allah zat yang maha rahman memiliki anak, ya. Padahal Allah tidak mungkin memiliki anak, ya. Maka siapa orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak, berarti dia telah melakukan perbuatan musyrik, mempersekutukan Allah. Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Fabayyana Allah Ta'ala annahu alladhi khalaqa kullu syai'in wa annahu bikulli syai'in alim. Dan Allah menjelaskan bahwasanya dirinya yang telah menciptakan segala sesuatu, dan bahwasanya terhadap segala sesuatu itu Allah maha mengetahui. Maka fakaifa yakunu lahu sahibatun min khalqihi, maka mana mungkin Allah memiliki istri yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Saya kasih contoh yang gampang, ya. Tukang kayu, ya. Tukang kayu bikin meja. Mungkin enggak tukang kayu mengawini meja? Nah, ini contoh, ya. Ya, tukang kayu mana mungkin mengawini meja? Maka mustahil tukang kayu mengawini meja, lahirlah kursi. Mustahil kan? Iya. Meja dikawin oleh tukang kayu, meja hamil melahirkan kursi. Masya Allah. Nah, ini satu logika yang gampang, ya. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumpamanya tukang kayu karena saking pinternya, dia bikin boneka kayu, ya. Dia bikin boneka, ya, dari kayu,
dibuat seperti perempuan yang beneran cakep, ya, terus ditidurin itu kayu, boneka kayu, kira-kira tuh boneka kayu hamil nggak? Beranak nggak? Enggak, masya Allah. Hah? Melecet bisa tuh kata Pak Haji. Iya, ya Allah. Jadi contoh, ya. Nah, karena itu sangat-sangat ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika orang memahami Allah punya anak itu sangat-sangat tidak masuk akal, nggak masuk akal, ya. Sebab Allah itu khaliqu kulli syai'in, Allah zat yang maha menciptakan segala sesuatu. Baik, masih ada beberapa waktu, barangkali ada yang menambahkan, dipersilahkan. Ya. Mungkin ada hadis atau riwayatnya, ya. Bagaimana cara pernikahan Nabi Adam dan Hawa dan anak-anaknya? Ini pakai pernikahan enggak? Iya. Bagaimana pernikahan Nabi Adam dan Ibu Hawa, ya. Lalu bagaimana dengan pernikahan anak-anaknya, ya. Riwayat yang saya dapati tentang kisah Adam dan Hawa, jadi kan mula-mula Nabi Adam itu hidup kurang bergairah karena sendirian, ya. Nabi Adam berpikir, kalau cara penceramah yang setengah ngelawak kan, ini saya dibikin begini, ini fungsinya buat apa, ya? Kok ada kayak begininya gitu, diangkat ngelembrek lagi, diangkat ngelembrek lagi, ya. Apa jangan-jangan cuman buat buang air kencing doangan gitu, ya. Ya, namanya belum ada syahwat karena belum ada lawan jenis, ya. Jadi lontang-lantung aja males, ya. Iya, lontang-lantung aja. Nah, satu saat Nabi Adam tidur. Di saat tidur, tulang rusuk sebelah kiri dibedol sama Allah, ya. Kan khuliqat Hawa min dil'atil aisar min Adam, ya. Baik itu dalam riwayat hadis maupun riwayat kitab-kitab sebelum Al-Quran, bahwa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Maka tulang rusuk orang laki-laki itu sebelah kirinya kurang satu. Dicipta, begitu dicipta menjadi perempuan cakep, ya. Adam terbangun dari tidur. Begitu terbangun dari tidur, melihat ada lawan jenis, baru mulai ada syahwat, ya. Muncul syahwat. Maka begitu teng gitu, oh ternyata fungsinya ini kali ini, begitu. Ya ada tengnya segala kan. Pak Tukiran pura-pura nggak denger itu. Iya. Nah, terus langsung pingin ngerangkul. Maka dalam beberapa riwayat ditahan oleh malaikat Jibril. Ditahan, oh nggak bisa, belum halal, ya. Maka harus melalui proses pernikahan, ijab kabul akad nikah, walinya malaikat Jibril, saksinya para malaikat yang lain. Terus mahar mas kawinnya apa? Iya, mahar mas kawinnya apa? Mahar mas kawinnya adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneh kan? Baru manusia 2 orang suruh baca sholawat sama Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammadnya jauh belum terlahir, baru manusia berdua doang. Ya, tuh, menurut riwayat demikian. Maka Nabi Adam kemudian menjadi penasaran siapa Muhammad. Tanya kepada Allah. Karena nama Muhammad itu ketika Nabi Adam ada di surga, itu di tiang-tiang surga ada nama Muhammad. Itu dalam satu riwayat yang saya baca di kitab, Nabi Adam disuruh ngelihat kuku jempolnya. Nanti akan muncul gambar Nabi Muhammad SAW. Nah, ini semua kan kisah riwayatnya. Jadi Adam dan Hawa itu ada ijab kabul akad nikah. Kemudian berumah tangga Bapak Adam dan Ibu Hawa, ya. Anaknya berapa? 40.
20 laki-laki, 20 perempuan. Lahirnya kembar sepasang. Ya, kembar sepasang, laki perempuan jebrol. Nanti lahir lagi, hamil, kembar lagi sepasang, laki-laki perempuan jebrol gitu. Nah, maka kemudian Nabi Adam berbesanan kepada Ibu Hawa. Yang laki-laki terhitung anaknya Nabi Adam, yang perempuan terhitung anaknya Ibu Hawa. Cara menikahkannya disilang. Nggak boleh saudara kembar itu menikah, ya. Jadi misalnya A sama B saudara kembar, maka C dan D saudara kembar juga, maka A menikahi D, B menikahi C, begitu, ya. Terus begitu disilang. Maka ada yang nggak terima, yang namanya Qabil. Pasangannya Qabil cantik, ya, menjadi jodohnya Habil, ya. Sementara pasangannya Habil kalah cantik dengan pasangannya Qabil, menjadi jodohnya Qabil. Qabil nggak terima. Wah, nggak adil nih. Ini kan pasangan saya dari semenjak lahir, kenapa pakai disilang-silang kayak begini? Nggak terima saya. Itu Nabi Adam udah pusing gitu, baru ngurusin satu anak ini yang namanya Qabil. Akhirnya lapor kepada Allah, ya Allah, bagaimana caranya ini? Udah gini aja, suruh bikin korban. Ya, pelajarannya sudah lewat, ya. Wadrib lahum, ya. Ya, masalan, berikanlah contoh perumpamaan, berikan contoh kisah, ya, tentang naba abnai Adam. Wadrib lahum naba abnai Adam, ya. Ceritakan kepada mereka itu kita, tentang kisah dua anak Nabi Adam. Idh kharraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika melaksanakan ibadah korban yang satu diterima, ibadah korban yang lain ditolak. Qabil ibadahnya buah-buahan, korbannya buah-buahan, yang dipersembahkan kepada Allah yang udah besem-besem, yang udah mulai bosok-bosok tuh dipersembahkan, yang cakep-cakep dibawa pulang. Habil karena seneng hewan ternak, korbannya adalah kambing yang terbaik yang dia miliki. Kata Allah, letakkan aja di lereng gunung, ya. Kambingnya diikat, kemudian makanannya ditaruh di situ. Nanti di antara kedua korban ini yang barangnya raib, hilang, nggak ada, maka itu yang korbannya diterima. Ternyata yang tidak ada adalah kambingnya Habil. Qabil korbannya ditolak oleh Allah karena tidak mempersiapkan yang terbaik untuk Allah. Akhirnya apa? Bukan dia sadar nerima, tapi dia malah mengatakan qala la aqtulannak, ya, aku pasti bakal bunuh kamu. Kemudian apa kata Habil? Ya, Habil menasihati, kamu jangan bunuh saya. Kenapa? Sebab kalau kamu bunuh saya nanti nambahin dosa. Sebab orang itu pulang ke negeri akhirat bawa amal masing-masing. Udah nggak usah bunuh saya. Saya kalau misalnya kamu mau bunuh, ya, saya nggak akan balas. Gitu. Ya. Kemudian dikatakan innama yataqabbalallahu minal muttaqin, ya. Qala la aqtulannak, ya. Aku pasti bunuh kamu. Kata Habil, jangan, ya, nanti tambah dosa. Udah nggak usah bunuh saya. Kalaupun kamu mau bunuh saya tidak akan membalas. Omongan itu bukan bikin sadar, tapi malah fatawwa'at lahu nafsu. Ini Quran yang ngomong ini. Fatawwa'at lahu nafsu. Omongan itu bikin dia nyengkelang, marah, memperturutkan hawa nafsu. Faqatala akhihi, maka dia mengambil batu,
dipukulkan di tengkuknya, kemudian Habil meninggal dunia. Itulah pertama kali terjadi pertumpahan darah antara manusia, Qabil dan Habil. Sesudah itu dia nyesel, ya saudara saya bunuh. Tuh, maka urusan ya berantem urusan perempuan itu sudah sejak zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang. Urusan perempuan kadang-kadang jadi selisih, berantem satu dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sesuai dengan pertanyaan saya jawab sesuai dengan kapasitas saya. Ya. Pernikahan anak-anak Nabi Adam tidak seperti pernikahan Nabi Adam dan Ibu Hawa, ya, karena sudah ada walinya, bapaknya. Jadi nikahnya langsung. Maka dalam hukum pernikahan itu para imam madhab itu berbeda-beda pendapat. Hadis Nabi mengatakan la nikaha illa biwaliyin wala syahidai adilin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi. Maka menjadi ketentuan hukum, perempuan yang masih gadis walinya wali nasab. Kalau wali nasab nggak ada, ya, maka walinya wali hakim. Lalu kalau perempuan itu dia sudah pernah menikah, maka perempuan itu boleh mengangkat wali kepada orang adil di kampungnya yang dia pilih untuk menikahkan dirinya. Ya, misalnya sudah tidak ada wali. Ya. Kenapa kok boleh lewat orang lain? Karena dia sudah pernah punya pengalaman berumah tangga. Bahkan madhab Imam Daud Dohiri, perempuan yang sudah pernah menikah boleh menikahkan dirinya tanpa wali, terpenting ada saksi. Tapi madhab yang ketiga ini ya tidak dilakukan di tempat yang umumnya. Kenapa? Sebab kalau dilakukan, ya, kita ketemu perempuan di jalan, ya, janda, terus kita seneng, perempuan itu seneng, udah mampir ke hotel, ya, nikah deh tuh, 2 orang doang, nggak ada saksinya, nggak ada walinya. Bagaimana hukumnya? Nah, maka madhab ini berlaku dalam keadaan darurat, ya, naik kapal, ya, kapalnya pecah, terdampar di satu pulau, berdua doang, iya, berdua doang, laki perempuan. Bagaimana datu nikahnya? Itu manakala terjadi hal-hal yang sifatnya doruri. Maka pernikahan anak-anak Nabi Adam ya besanan aja berdua itu, Bapak Adam sama Ibu Hawa. Proses ijab kabulnya bagaimana? Ya, ijab kabulnya berarti ya lewat bapaknya sebagai walinya, ya. Nah, proses yang sesungguhnya tentu wallahu a'lam, karena tidak ada lagi orang lain kecuali ya Nabi Adam sama Ibu Hawa, ya. Bisa jadi nih saya kawinkan sama yang itu, yang ino sama yang ini, begitu, ya. Udah selesai, ya. Karena syariatnya masih cukup sederhana. Syariat itu kan berkembang terus. Coba zaman Nabi Adam, syariat tentang kepemilikan harta kan tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan kudu jelas. Kalau zaman dulu anaknya Nabi Adam berapa? 40 itu 20 keluarga, suruh matok tanah seluas-luasnya. Orang bumi segini luasnya belum ada yang punya. Matok tanah dimanapun boleh. Lah kalau zaman sekarang matok tanah urusan, ya, kayak orang Madura kan, kenapa kamu bikin bangunan rumah di sini? Oh, ini kan tanah Tuhan. Dia bilang tanah Tuhan, tanah kosong nggak ada yang nempatin, dibilang tanah Tuhan, tanah Allah, ya. Ya, kira-kira demikian. Ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا